Assalamualaikum. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar selalu berhemat energi. Untuk kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Mari kita mulai belajarnya. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi, dengan energi kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dari mana kita bisa mendapatkan energi? Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Sekarang, mari kita belajar tentang sumber-sumber energi yang ada di muka bumi ini. Matahari memiliki peran besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi, sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari ini mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Berikut ini contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi, sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Sinar matahari membantu mengeringkan pakaian. Selain itu, sinar matahari juga membantu dalam proses pengeringan ikan asin. Hal ini karena panas sinar matahari dapat mengubah air yang ada pada kain dan ikan asin menjadi uap, sehingga dapat membuat kain dan ikan asin menjadi kering. Cahaya matahari bermanfaat untuk menerangi bumi. Cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Selain itu, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu
Bagaimana cara membuat peta pikiran? Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat peta pikiran. Yang ke-1, siapkan kertas dan buatlah lingkaran di tengahnya. Yang kedua, letakkan gagasan utama di tengah lingkaran. Yang ketiga, tambahkan cabang sesuai dengan banyaknya gagasan pendukung. Yang keempat, tuliskan kata kunci pada cabang yang dibuat. Dan yang kelima, kembangkanlah dengan menambah ranting yang berisi gagasan-gagasan penting. Bacalah teks berikut ini dengan seksama. Kita membaca teks tersebut, perhatikanlah bagan berikut ini. Bagan berikut ini merupakan contoh peta pikiran dari teks yang berjudul Minyak Bumi. Dari teks tersebut, kita bisa melihat bahwa gagasan utamanya adalah minyak bumi. Kemudian, dari gagasan utama dimunculkan cabang-cabang gagasan utama, yaitu berupa asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, dan hasil olahan minyak bumi. Dari hasil olahan minyak bumi tersebut, kemudian ditambahkan cabang berikutnya, yaitu hasil olahan minyak bumi dapat berupa bahan bakar, parafin, plastik, dan juga aspal. Sudah bisa membuat peta pikiran? Nah, dengan membuat peta pikiran, membuat kita lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Berikut ini merupakan pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Selain itu, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami ya. Dan jangan lupa untuk terus belajar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.